Oke teman-teman, welcome back to this channel Do It Yourself Travel ID. Kali ini kita akan melihat seperti apa stasiun Bekasi baru. Sekaligus kita lihat fasilitas apa saja yang ada di stasiun Bekasi baru ini. Karena tentang area yang lainnya pernah dibahas di update-update sebelumnya. Seperti apa stasiun Bekasi baru? Yuk kita lihat bersama-sama di video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Kita lihat dari pintu masuknya terlebih dahulu. Nah sekarang pintu masuknya menaiki eskalator ke atas ini, karena sekarang tidak bisa langsung ke platform atau ke peronnya, itu sudah ditutup. Nah kita langsung diarahkan naik ke atas, tetap dengan protokol kesehatan, dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang harus kita download terlebih dahulu. Nah inilah stasiun Bekasi baru. Gedung barunya sudah dilengkapi dengan lift untuk penyandang disabilitas. Nah ini liftnya teman-teman, jadi kalau yang punya kursi roda bisa melewati melalui lift ini dari bawah. Nah itulah gedung barunya yang bisa dilihat dari pinggir jalan ini yang cukup dekat ya. Dibandingkan stasiun Jatinegara ya hampir sama lah, dekat lokasinya dengan jalan raya. Cuma jalan rayanya lebih besar jalan Jatinegara daripada di Bekasi ini. Nah inilah hallnya. Ini pintu masuknya mirip-mirip dengan stasiun Cikarang ya. Jadi langsung naik ke atas. Kalau Jatinegara kan tidak. Ini agak tipenya sedikit berbeda. Nah, bisa dilihat di sini. Ini ya mepet ya dengan jalan rayanya. Bisa dilihat di sini ya memang sedikit mepet ya dengan jalan Insinyur Hadi Juanda. Dan inilah interior stasiun Bekasi yang baru. Ya bisa dibilang stasiun Bekasi sudah berubah 180 derajat ya dibanding stasiun Bekasi sebelumnya. Tapi atap dan tiang-tiangnya ini ya hampir sama dengan Jatinegara. Bisa dilihat tuh ada thermal scannernya. Wah luar biasa stasiun Bekasi. Stasiun Jatinegara aja masih manual ya, belum pakai thermal scanner. Nah itu thermal scannernya tuh teman-teman. Nah saya zoom, itu thermal scannernya. Di sini terlihat di bawah nih. Jadi kalau teman-teman dari arah utara ke stasiun Bekasi ini, teman-teman harus melewati rel terlebih dahulu baru bisa naik ke atas. Ya agak kurang praktis sih sebenarnya. Kemungkinan nanti kalau stasiun sisi utaranya depan itu udah jadi, nah mungkin nggak memutar lagi. Semoga nanti di sisi utara bisa dibikin hall yang lebih besar dibanding yang sekarang nih. Kalau yang sekarang bisa terlihat sendiri hallnya agak sedikit lebih kecil. Nah itu saya zoom ya. Itu sisi sebelah utaranya teman-teman. Jadi penumpang yang dari sisi utara itu harus memutar dulu. Nah ini masih ada hijau-hijaunya tuh, jadi karena nanti tersambung sama seperti stasiun Cikarang. Jadi sisi sebelah selatan baru nanti sisi sebelah utara lebih dahulu. Dan bisa dilihat nih masih ada papan pengumumannya kalau masih dalam tahap renovasi. Ya kita semua harap maklum lah, karena ini masih ongoing. Ini mirip dengan stasiun mana coba? Stasiun Manggarai. Tapi stasiun Manggarai nggak ditutup. Nah ini peron di jalur 4 ya. Memang satu jalur ternyata teman-teman. Cuman satu jalur. Nah seperti yang kemarin saya tanya, berarti ada yang platform yang cuma satu jalur, ternyata memang jalur 4. Nih itu nanti peron yang depan itu nanti lagi sedang ditinggikan ya. Nanti itu juga lagi dipakai untuk tiang-tiang untuk apa itu fondasinya saya nggak tahu. Kalau ada yang tahu teman-teman bisa komen di kolom komentar. Dan ini jalur 5, 6, 7 dan 8. Nah itu jalur 7 untuk komuter lain ke arah stasiun Cikarang. Dan jalur 6 biasanya untuk kereta api jarak jauh. Nah ini bagian atasnya stasiun Bekasi. Ya beda sih tiangnya dengan stasiun Jatinegara yang berwarna putih. Di sini berwarna orange. Yuk kita lihat jalur dari arah sebelah barat atau dari arah stasiun Kranji. Kemarin teman-teman ada bilang ini nanti di bawah flyover 3 jalur ya bang atau gimana.
Setahu saya sih tetap 4 jalur, tidak mungkin untuk 3 jalur karena judulnya aja double track ya. Gimana mau 3 jalur? Nah, itu bisa dilihat teman-teman masih memungkinkan untuk 4 jalur ya. Nah, ini di bawah tetap 4 jalur. Mungkin nanti agak sedikit digeser ke arah utara untuk tempatnya agar lebih luas ya. Bisa dilihat di sini konsisten tetap 4 jalur. Jadi tidak benar kalau nanti di bawahnya cuma 3 jalur atau 2 jalur. Ya, atau meskipun belum jadi ya, masih terputus karena yang efektif tetap 2 jalur. Ya, semoga akhir tahun atau awal tahun depan ini udah full sampai Bekasi. Sebenarnya rencananya double track ini sudah beroperasi di tahun 2021 ini, tetapi masih ada hambatan ya. Tapi overall udah nyambung sih sampai Bekasi, cuman menunggu penyelesaian stasiun Bekasi terlebih dahulu. Gitu teman-teman. Nah, ini kita masuk di jalur 7 stasiun Bekasi. Kebetulan saya menaiki kereta api komuter lain dari arah Jatinegara menuju stasiun Cikarang. Jadi keretanya berhenti di jalur 7. Dan kalau misalkan yang stabling atau hanya sampai stasiun Bekasi, biasanya masuk ke jalur 4. Gitu teman-teman. Nah, ini saya dimasuk di jalur 7. Tapi untuk overall update perkembangannya sangat baik sekali ya untuk stasiun Bekasi ini. Jadi udah sejajar dengan stasiun-stasiun lain. Ya, lebih baik dari stasiun Tangerang atau di Tangerang Selatan sana. Bisa sejajar dengan stasiun-stasiun yang lain. Jauh lebih baik lah istilahnya. Nah, ini sisi sebelah baratnya ya teman-teman, itu sudah selesai untuk platform jalur 5 dan jalur 4. Nah, udah selesai. Di ujung sana juga udah tersedia kursi-kursi ya untuk menunggu komuter lain ataupun kereta api jarak jauh. Kalau jalur 6 ini digunakan untuk keberangkatan kereta api jarak jauh seperti kereta api Serayu, Mataramaja, dan lainnya. Kalau jalur 7 untuk komuter lain yang ke arah stasiun Cikarang. Nah, bisa dilihat di sini sudah disediakan kursi-kursi panjang karena selain untuk kereta api jarak jauh juga untuk komuter lain yang ke arah Cikarang ini untuk penumpang yang menunggu kereta api. Nah, kita ke arah gedung utama lagi ke sisi sebelah timur. Nah, itu teman-teman jalur 8 stasiun Bekasi yang mepet dengan pagar ya. Nanti kita akan lebih maju. Jalur 8 itu merupakan jalur terminus atau jalur baduk yang banyak teman-teman bilang tidak tersambung dengan jalur utama. Gitu. Ya, mungkin buat stabling komuter lain mungkin bisa jadi ya. Tapi sangat cukup disayangkan ya kalau jalur 8 tidak digunakan atau disambung, maksud saya bukan digunakan tapi disambung dengan jalur utama karena stasiun lain juga tersambung. Nah, itu teman-teman tuh besinya sedang dipersiapkan untuk ke arah jalur 3, 2, dan 1. Ya, semoga tahun depan stasiun Bekasinya selesai bisa digunakan seluruhnya seperti stasiun Cikarang sekarang ini juga sudah tersambung. Semoga minggu-minggu depan saya bisa update stasiun Cikarang lagi. Nah, ini teman-teman, saya sudah ke arah sebelah timur stasiun Bekasi. Ya, ini jalur 8-nya ya. Ya, jalur 8-nya. Tuh, saya zoom, itu memang jalur terminus. Apakah nanti disambung atau tidak saya nggak tahu ya. Semoga disambung ya. Kalau dari physically stasiunnya sebenarnya dia masih bisa dilanjutkan, tapi karena untuk lalu lalang stasiun jadi belum dilanjutkan. Oke teman-teman, ini adalah pintu arah keberangkatan ke arah Jakarta dari stasiun Bekasi. Di sini juga disediakan lift untuk penyandang disabilitas. Dan itu sebelah kanan juga masih ditutup sementara dengan besi dan seperti jaring-jaring berwarna hijau. Dan kita ke bawah ke sisi peron jalur 5 dan 4 yang sudah saya tadi videokan.
Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf ya kalau masih banyak sekali kekurangan. Semoga stasiun Bekasi bisa cepat selesai dan bisa digunakan untuk teman-teman beraktivitas menuju Jakarta ataupun menuju Cikarang. Sekali lagi, mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan atau videonya yang tidak bagus dan tidak rapi karena saya tidak menggunakan gimbal. Sampai berjumpa lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.